Pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan bisa belajar IPA di pertemuan 2 dengan materi yaitu bioteknologi. Nah, pernahkah kakak semua melihat beras kuning, ikan bercahaya, sapi unggul, tembakau rendah nikotin? Kalau pernah, sebenarnya itu semua adalah proses dari rekayasa genetika. Contohnya, ya, ibu sedikit menjelaskan, ya, misalnya goldfish adalah hewan rekayasa genetika pertama yang diperuntukkan sebagai hewan peliharaan. Jadi goldfish atau ikan bercahaya ini diperuntukkan sebagai hewan peliharaan. Penelitian ini menggunakan ikan zebra atau zebrafish yang dimodifikasi dengan mengkodekan protein fluoresensi yang didapat dari ubur-ubur. Glowfish merupakan hasil transgenik dari ikan zebra dengan fluoresensi yang didapatkan dari ubur-ubur, anemon laut, kerang, dan lainnya. Dimodifikasi dengan tujuan sebagai bioindikator, tetapi sekarang lebih banyak dijadikan ikan hias sebagai hewan pemeliharaan. Goldfish sebagai indikator karena memiliki kemampuan secara genetik yang dapat mendeteksi polusi dan bahan kimia lainnya. Bahan kimia ini serupa dengan estrogen alami, memiliki efek pada sistem reproduksi vertebrata, biasanya bertindak sebagai pengganggu endokrin, dan goldfish digunakan untuk mendeteksi tingkat bahan kimia esterogenic. Sekarang kalau ditanya padi atau padi emas, ya, padi emas itu mengandung beta karotin yang terakumulasi pada endosperm, menyebabkan warna beras berwarna keemasan. Beras tidak mengandung vitamin A, namun kandungan beta karotinnya akan diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh manusia. Dengan adanya padi emas ini, defisiensi vitamin A yang menyebabkan rabun senja sampai buta total dan pertumbuhan yang tidak normal diharapkan dapat dikurangi. Golden rice, ya, atau beras kuning ini atau beras emas, ya, dikembangkan dengan cara mengambil gen pengode pembentukan provitamin A atau beta karotin pada tanaman wortel atau pada tanaman lain, kemudian menyisipkannya ke dalam tanaman padi. Golden rice mempunyai kandungan zat besi tinggi dengan modifikasi genetika jadi bagus, ya, biasanya dipakai untuk wanita hamil. Kemudian inseminasi buatan pada sapi atau disebut sebagai kawin suntik. Nah, itu merupakan suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani atau spermatozoa atau semen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun. Tujuan inseminasi buatan yang pasti
memperbaiki mutu genetika ternak. Kemudian tidak mengharuskan pejantan unggul ya untuk dibawa ke tempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya. Mencegah penularan atau penyebaran penyakit kelamin. Meningkatkan angka kelahiran dengan tepat dan teratur. Kemudian mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian kalau tembakau ya rendah nikotin ini sebenarnya melalui proses flue cord. Ini proses pengeringan daun tembakau dengan mengalirkan udara panas melalui pipa atau flue. Tembakau yang tergolong jenis ini adalah tembakau Virginia FC. Prinsip pengeringan flue cord sangat sederhana, yaitu mengurangi atau berkurangnya kelembapan secara perlahan selama 24 sampai 60 jam ya masa penguningan. Kemudian diikuti hilangnya kadar air secara cepat hingga lamanya mengering dan diikuti dengan mengeringnya ganggang atau gagang ya pada tembakau tersebut. Setelah mengamati ya gambar tadi yang sudah Ibu kasih penjelasannya, silahkan dicermati. Sekarang marilah kita bersama-sama mengamati gambar yang ada di depan kita. Ayo berpikir. Yang pertama, bagaimana ya beras putih menjadi beras kuning? Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan beras putih bisa berubah menjadi beras kuning? Nah, jikalau ada yang tahu silahkan langsung jawab melalui chat WA G. Nah, untuk lebih jelasnya, sebenarnya kita nanti ya mau belajar apa ya? Tentunya di sini akan ada tujuan ya. Yang pertama, mengidentifikasi penerapan bioteknologi modern atau memenuhi kebutuhan pangan di kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan di link video PTT ini nanti ya, peserta didik dapat mengidentifikasi penerapan bioteknologi konvensional dan modern dalam memenuhi kebutuhan pangan di kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan ya, tayangan video mengenai bioteknologi konvensional yaitu proses pembuatan tempe, peserta didik dapat berkreasi membuat satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Nah, sekarang setelah mengetahui tujuan yang akan kita capai pada pertemuan yang kedua ini, ya, silahkan mengamati, menyimak, ya, gambar yang ada di slide tersebut, ya. Kemudian buatlah satu pertanyaan yang berhubungan dengan gambar tersebut. Tentunya kaitkan dengan materi kita, yaitu bioteknologi modern. Kemudian ya, Ibu akan menjelaskan ya
bagaimana caranya kamu nanti mengerjakan setelah pengamatan. Nah, di situ ada tulisan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di situ merupakan tahap-tahapnya. Yang pertama itu dimulai dari eksplan. Ya. Eksplan. Ya. Kemudian setelah eksplan di situ kan ada tanda panah ya, yang nomor 2. Yang pasti karena eksplan in nutrient media ya, berarti di situ eksplan nanti ya akan dimasukkan ke dalam media atau pembuatan media. Ya. Kemudian dilanjutkan yang ketiga ya. Di situ setelah pembuatan media yang pasti di situ inisiasi. Kemudian dilanjutkan ya dengan sterilisasi. Kemudian dilanjutkan dengan multiplikasi ya. Kemudian dilanjutkan dengan pengakaran ya. Kemudian dilanjutkan dengan aklimatisasi. Ya. Itulah nanti terbentuklah suatu proses dari yang dinamakan nanti kamu bisa cari di situ awal katanya K ya. Nah, tadi diawali dengan K. Apa itu K? Yaitu kultur jaringan ya. Proses kultur jaringan ini dimulai dengan memotong bagian tanaman yang akan dibiakkan dalam media kultur. Bagian tanaman yang akan dikulturkan ini disebut sebagai eksplan. Nah, ya tadi yang pertama yaitu eksplan. Kemudian bahan yang diperlukan dalam perbanyakan tanaman ya dengan teknik ini bukan sembarang jaringan, melainkan jaringan yang diperkirakan dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru. Bagian dari bahan tanaman yang diambil sekecil mungkin untuk langsung dibuat ya sebagai kultur jaringan atau nantinya yang disebut sebagai eksplan. Di sini syarat eksplan ya untuk kultur jaringan itu yang pertama, jaringan yang dipakai itu sedang aktif pertumbuhannya dan bersifat meristematik. Kemudian eksplan yang diambil berasal dari bagian daun, akar, mata tunas, serbuk, sari atau anter, kuncup, ujung batang, dan umbi yang dijaga kesterilannya. Kemudian eksplan yang diambil dari jaringan yang masih muda. Nah, ini tahapan yang dilakukan dalam perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan. Yang pertama ya yaitu pembuatan media ya. Media itu merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Media yang digunakan biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, dan hormon. Selain itu diperlukan juga bahan tambahan seperti agar, gula, dan lain-lain. Zat pengatur tumbuh atau hormon yang ditambahkan juga bervariasi. Baik jenisnya maupun jumlahnya tergantung dengan tujuan dari kultur jaringan yang dilakukan. Media tumbuh dapat dibedakan menjadi media padat dan media cair. Media padat umumnya berupa padatan gel seperti agar, di mana nutrisi dicampurkan pada agar. Media cair adalah nutrisi yang dilarutkan di dalam
air. Media cair dapat bersifat tenang atau dalam kondisi selalu bergerak tergantung kebutuhan. Yang kedua yaitu inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan adalah tunas. Eksplan dapat berasal dari daun, tunas, cabang, batang, akar, embrio, kotiledon, hipokotil, dan epikotil. Yang ketiga yaitu multi. Belum ya, yang ketiga yaitu sterilisasi. Sterilisasi adalah segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar flow dan menggunakan alat-alat juga steril. Steril dilakukan terhadap peralatan menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada peralatan yang digunakan. Kemudian yang keempat yaitu multiplikasi. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar flow untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Tabung reaksi yang telah ditanami eksplan diletakkan pada rak-rak dan ditempatkan di tempat yang steril dengan suhu kamar. Selanjutnya yang kelima yaitu pengakaran. Pengakaran fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang memadai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Biasanya pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan akar serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh bakteri ataupun jamur. Eksplan yang terkontaminasi akan menunjukkan gejala seperti berwarna putih atau biru, biasanya disebabkan oleh jamur. Kalau langsung busuk itu biasanya disebabkan oleh bakteri. Nah, yang keenam atau yang terakhir yaitu aklimatisasi, di mana kegiatan ini memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan bertahap dengan memberikan sungkup. Sungkup digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar dan serangan hama penyakit. Karena bibit hasil kultur jaringan sangat rentan terhadap serangan hama penyakit dan udara luar. Setelah bibit mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya, maka secara bertahap sungkup dilepaskan dan pemeliharaan bibit dilakukan dengan cara yang sama dengan pemeliharaan bibit generatif. Nah, inilah kultur jaringan atau mikropropagasi, merupakan suatu teknik perbanyakan atau propagasi tumbuhan secara vegetatif dengan memanipulasi jaringan somatik dengan menumbuh kembangkan bagian tanaman baik berupa sel, jaringan atau organ dalam kondisi aseptik. Secara in vitro. Selanjutnya kita akan membuat produk bioteknologi konvensional, yaitu tempe. Tempe ini merupakan makanan orang Indonesia yang terbuat dari fermentasi terhadap biji
kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis jamur Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus, ya, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer, ya, atau bakteri pada roti. Kemudian ada Rhizopus aryzus. Kemudian sedangkan fermentasi ini secara umum, ya, dikenal di masyarakat kita yaitu sebagai ragi tempe, ya. Kemudian kandungan zat gizi tempe, ya, itu juga luar biasa, ya. Di situ tertulis, ya, energi, ya, itu ada 201. Kemudian proteinnya 20,8, ya. Sampai ke airnya ada berapa di situ, ya. Nanti bisa kalian lihat sendiri. Nah, setelah tadi mengerjakan, ya, membuat tempe, yaitu merupakan tugas proyek atau keterampilan kalian, ya nak, ya. Membuat tempe yang pertama, kemudian kamu nanti akan mengerjakan pada LKPD, ya. Silahkan nanti dikerjakan. Baik, kemudian, ya, untuk kegiatan selanjutnya yaitu penutup, ya, kita tutup dengan kesimpulan, ya. Yang pertama, ya, penerapan bioteknologi konvensional, ya, kemarin yang pertemuan 1 kita sudah mengetahui bahwa prinsip dari bioteknologi konvensional itu adalah bantuan dari bakteri atau jamur atau fermentasi dari bakteri atau jamur, ya. Contohnya itu penerapannya itu pembuatan tempe yang dilakukan tadi, ya. Kemudian yogurt, keju, roti, dan lain-lain. Nah, ini yang pertemuan kedua. Nah, di sini tentang bioteknologi modern, ya. Dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah kegiatan manipulasi gen, ya, untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Salah satu produk hasil rekayasa genetika adalah dengan membuat organisme transgenik. Contoh bioteknologi modern, ya, seperti tadi yaitu rekayasa genetika. Contohnya kan ada cloning, kemudian ada kultur jaringan pada tumbuhan. Kalau rekayasa genetika pada hewan itu ada ikan. Terus kemudian inseminasi pada sapi. Kemudian pada tumbuhan lagi, ya, untuk rekayasanya ada golden rice. Itu contoh penerapan bioteknologi modern yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk kegiatan pertemuan kedua ini, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ya, Ibu mohon maaf, dan semoga pembelajaran hari ini di pertemuan 2 ini, ya, bisa berkah dan bermanfaat, ya. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.